Yesaya 59, 60 dan 61 merupakan satu trilogi. Yesaya 59 menunjukkan precondition sebelum yaitu kemuliaan umat Tuhan dinyatakan. Harus ada penganiayaan, harus ada ketidakadilan, harus ada kejujuran ditolak oleh orang. Yesaya 60 Tuhan menunjukkan kita bangkit dan bersinar. Dan akibat daripada terang yang Tuhan berikan, terang itu adalah Kristus itu sendiri. Christ in us, the hope of glory. Kristus dalam kita pengharapan kemuliaan. Amin. Di dalam kemuliaan itu ada semuanya. Kesucian, kebenaran, kekayaan, kehormatan, martabat. Everything ada dalam perkataan kemuliaan itu. Yesaya 60 menunjukkan bahwa bangsa-bangsa akan membawa kekayaannya. Dari seberang laut. Saudara yang kasih Tuhan, juga lembu, kambing, domba, onta dari Kedar dan Nebayot. Sebab onta paling banyak di Indonesia. Bukan unta beneran, tetapi kontainer-kontainer. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saudaraku, untuk New Dimension tahun ini, saya akan mulai dengan yaitu New Future. Kata bersama saya New Future. Yesaya 61 menunjukkan kita akan dijadikan Tuhan world changers. Ketika roh Tuhan turun atas kita, maka orang yang berkabung diberikan perhiasan kepala ganti abu. Oil of joy, ganti kesedihan, ganti kain kabung. Kain kabung akan dirobek, orang yang meratap akan menari-nari. Mari kita lihat beberapa ayat Yesaya 60, mulai ayat 21 dan 22. Kita baca bersama-sama, this is our future. Amin. 1, 2, 3. Pendudukmu, belum semua. 1, 2, 3. Pendudukmu semuanya apa? Orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang keras, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya segera pada waktunya. Also your people shall all be righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Saudara, kekayaan tanpa tujuan tidak ada gunanya. Wealth without purpose. Tuhan mengatakan pada bangsa Israel, kumpulkan semua emas, perak, batu permata, kain sutra, semuanya, kain linen, to build me a sanctuary. Untuk membangun bagiku tempat kudus di padang belantara. Yesaya pasal 60 memberikan masa depan saudara dan saya. Semua anak-anak kita. Tadi ada seorang jemaat yang nangis, anak-anaknya ngaco keluar masuk penjara. Saya bilang tujuanmu cuma satu, lu jadi orang benar, lu bersaksi nanti anak-anakmu yang sekarang ada di penjara itu bisa jadi orang benar. Orang benar di sini adalah zadikim. Zadik itu orang benar, righteous. Zadikim karena banyak orang bahasa Ibrani kasih im. Keruf, keruf im. Malak, malak im. Ini zadik im. Zadik itu artinya saudaraku uncompromisingly righteous. Benar tanpa kompromi. Dan saudara tahu bahwa di dalam perjanjian lama, sadik dan sedekah itu satu kata. Orang yang murah hati itu adalah sama dengan orang benar. Kalau orang benar tidak murah hati, must be something very wrong. Saudara saya tanamkan ini dulu pada saudara. Dan dalam perjanjian baru, orang tamak dan orang kikir adalah penyembah berhala. Orang tamak dan orang kikir, medit, itu penyembah berhala.
Yang disembah Mammon. Semua pendudukmu adalah orang benar. Oh, betapa bahagia saya ketika satu kali ada seorang pengusaha terkenal di Bali. Telepon, Pak, ada enggak jemaat Anda yaitu konsultan pajak? Oh ada. Saya kenalkan. Seminggu lagi dia telepon saya, Pak enggak bisa dipakai Pak. Saya tanya kenapa, apa salah? Loh kenapa? Terlalu lurus Pak. Waduh, dia kehilangan order tapi saya sebagai bapak rohani, I rejoice. Ternyata hati Tuhan sama. Rasul Yohanes mengatakan, aku paling senang, paling berbahagia cuma satu, kalau kamu hidup dalam kebenaran. Dan memang kamu hidup dalam kebenaran. Nuh dipanggil pemberita kebenaran. A preacher of righteousness. Sekarang sudah keluar dari gereja itu, righteousness itu diganti dengan terkenal. Diganti dengan tanda kutip dipakai oleh Tuhan. Nanti dulu. Ternyata sadikim dengan sedekah itu sama. Mari kita lihat ayat yang lain. Yeremia 9. 23-24. Janganlah orang berhikmat bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi kalau kamu mau bermegah, boleh kata Tuhan. Malah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan 3 hal. Pertama, katakan kasih setia. Itu hesed. Kasih setia, kasih karena perjanjian. Awal tahun ini ketika saya puasa 21 hari, Tuhan berkata, aku menghukum orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Saya tanya yang mana Tuhan? Perjanjian nikah. Sekarang gampang sekali orang cerai, pikir itu miliknya. Mengeluarkan kata-kata cerai engkau menantang Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan keadilan. Coba lihat sini. Kalau ada perkataan keadilan, apa di pikiran saudara? Yang saudara pikir adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di sini keadilan adalah sedekah. Mau ngerti sedekah? Sedekah. Di Indonesia kan sodakoh. Memberi kepada orang miskin. Tadi waktu ke sini, saudara, saya lihat lewat satu gang kecil bersama Pak Andrian. Dan di situ banyak orang miskin antri. Loh ini kenapa ini? Iya pembagian zakat. Saya kasih komentar, mestinya setiap komsel seperti itu. Dengar baik. Dia melakukan kewajibannya. Dan yang satu lagi, kita memahami Tuhan yang menunjukkan kebenaran di atas muka bumi. Keadilan, kebenaran, mispat, sedekah, itu jadi satu. Kita berpikir keadilan itu mispat, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Padahal Tuhan minta sedekah. Jadi more than social justice. Itu adalah generous justice. Apa tanda orang benar? Oh dia tidak ngerokok. Anjing pun tidak merokok. Amin. Dia tidak makan babi. Babi tidak makan sesama babi. Apa tanda orang benar? Orang benar itu ini tadi. Tuhan itu menunjukkan kasih setia, hesed. Keadilan dan kebenaran. Kebenaran itu ternyata sedekah. Keadilan itu misbat. Tuhan berkata apa yang tuntut daripada manusia. Minimum ini. Untuk disebut manusia. Apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekali lagi kita akan lihat ini, misbat dan sedekah. Karena itu nilai utama daripada keluarga kita adalah light. L itu apa? I, G. Lalu humility and truth.
Saya tunjukkan saudara kehidupan seseorang yang disebut saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Siapa orang itu? Belum ditebus, belum ada Roh Kudus. Berarti minimum of minimum. Orang saleh itu seperti apa tuh? Oh, dia selalu berdoa sampai tidak kerja. Itu orang malas. Amin. Mari kita lihat Ayub 29. Mulai 12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Menyelamatkan orang sengsara berteriak minta tolong. Anak piatu yang tidak ada penolongnya. Anak yatim, fatherless. I'm the father of the fatherless. Di situ bukan bapak asuh, tetapi bapak angkat. Adopsi. Kalau bapak asuh ya memberi ketika ingat. Tapi kalau diangkat jadi anak, bertanggung jawab penuh. Bapak saya bukan orang kaya. Tetapi kenapa saya dan adik-adik saya itu orangnya pede. Tidak pernah telat bayar uang sekolah. Tidak tahu dari mana dia, pokoknya kita waktu bayar uang sekolah ada aja. Dan tidak pernah sampai kepala sekolah berdiri di kelas dan menyebutkan nama kita. Saya punya teman yang setiap kali mesti dipanggil kepala sekolah karena tidak bayar uang sekolah. Dan dia punya citra diri yang paling buruk dalam hidupnya. Ayat selanjutnya, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang akan binasa, yang orang akan meninggal ya. Dan hati seorang janda, pasti janda tua, ku buat bersukaria. Ayat 14, aku berpakaian kebenaran dan keadilan. Itu saudara, mispat sedekah. Menutupi aku seperti jubah dan serban. Jubah dan serban menunjukkan dignity. Menunjukkan saudaraku derajat. Orang kaya yang pelit tidak ada gunanya. Sebab itu adalah penyembahan berhala. Terjemahan bahasa Indonesia sama seperti. Bukan seperti tidak ada. Adalah bahasa Inggris. Because covetousness is idolatry. Pleon ektes itu kikir atau tamak. Itu satu kata. Orang tamak pasti kikir, kikir pasti tamak. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin. Dan perkara orang tidak ku kenal, ku selidiki. Satu ayat terakhir. Geram orang curang ku remukkan dan merebut mangsanya dari giginya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah artinya menjadi orang benar. Dan akibatnya, kalau pendudukmu semuanya orang benar, maka yang paling kecil ada jadi paling besar. Yang paling lemah akan jadi kuat. Baru Yesaya 61. Salah satu sila dari dasar negara kita adalah social justice, keadilan sosial. Tapi itu rata-rata saudara. Itulah untuk setiap perusahaan CSR. Corporate Social Responsibility. Bagi gereja itu juga CSR. Church Social Responsibility. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab keadilan itu lebih tinggi. Itu merupakan DNA. Merupakan sifat orang benar. Ayub itu contoh mau menjadi mata bagi yang buta. Menjadi kaki buat yang lumpuh. Dan merebut dari geraham serigala domba yang terluka. Firman Tuhan menunjukkan itu tugas saudara dan saya untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan di mana? Keadilannya. Kebenarannya, kemurahan hatinya. Kasihnya. Harus bisa dilihat lewat saudara dan saya. Amin. Mungkin tidak banyak orang mau khotbah seperti ini, biarin, saya tidak populer nggak apa-apa. Itulah tugas seorang anak Tuhan. Social justice. But more than social justice. Kita harus tunjukkan bahwa orang benar itu ya orang yang murah hati. Itu standar saudara. Benar-benar standar. Saya masih ingat saudara,
bagaimana kita mulai di Denpasar. Kebaktian pertama cuma 50 orang. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat. Tetapi itulah kita mulai dan hari ini. Makin lama makin diberkati Tuhan dalam jumlah dan dalam kualitas. Semua anugerahnya. Hari ini apa yang kita meminta dari Tuhan? Itu tadi, kebenaran dan keadilan. Karena kebenaran itu sadik dan sedekah. Ketika makan roti, Tuhan aku ini tidak murah hati Tuhan. Berikan kemurahan hati. Amin. Darah itu meterai perjanjian. Dan saya ajak saudara untuk melihat. Beberapa tahun ke depan saudara dan saya akan dibuat lebih murah hati. Lebih diberkati tapi lebih murah hati. Saya lihat transformasi yang terjadi pada papa mertua saya. Ayah mertua saya itu orangnya baik. Cuman dia punya falsafah. Gua ndak ganggu lu jangan ganggu gua. Jadi hidupnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan Roh Kudus merubah dia. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena Roh Kudus itulah saudaraku pengharapan kita akan kemuliaan itu. Christ in you, the hope of glory. Not success, glory. Sukses itu relatif. Saya melihat perubahan ayah mertua saya. Pertama-tama dia jadi pemerhati. Dia ingat ya hari ulang tahun setiap orang. Yang dulunya dia tidak peduli. Lalu ada satu kemenakannya jatuh bangkrut. Dia dan punya toko kecil di Pasar Ratu. Dia sering ke sana hanya untuk apa saudaraku? Menguatkan kemenakannya ini. Dulu dia tidak peduli orang. Dan terakhir saya masih ingat ketika beliau meninggal. Saya waktu itu dari Amerika terbang ke sini. Ya saudara, bersama dengan istri saya. Dan saya melihat istri saya nangis. Loh papi ini kok tidak punya uang. Tabungannya kok tinggal sedikit. Ini jawaban saya. Camkan saudara. Sayang. Kalau dia kumpulkan uang buat diri sendiri kamu boleh nangis. Tapi karena dia bagikan buat kemenakannya. Buat orang-orang sekitarnya. We have a new father. Kalau dia belum ketemu Yesus mungkin dia berakhir dengan uang yang banyak. Nah saya masih ingat ketika peti jenazah akan ditutup. Tukang-tukang becak di depan rumah kita pada datang. Ini loh baju dikasih Om Benny. Ini uang dikasih Om Benny, ini baju kasih Om Benny. Orang ini mesti masuk surga katanya. Orang tukang becak aja ngerti orang benar tuh mestinya murah hati. Masalah saya sekarang bukan kekurangan. Apakah saya bisa meninggalkan nama baik kayak mertua saya? Papa saya banyak kekurangan, banyak kelebihannya. Kelebihannya sangat murah hati. Saya masih ingat satu kali saya nangis saudara. Kenapa? Waktu itu saya masih SMP, sepeda saya baru saya pasangi lampu. Saya beli di Pasar Turi, beli lampu, enggak punya duit beli motor. Jadi sepedanya dibikin kayak motor saudaraku. Saya bikin ada ritingnya kiri kanan dan untuk suaranya pakai pelembungan, balon kita pasang di sepeda kita jadi bunyi papa begitu. Saya sedang ngelapis sepeda saya, papa saya datang. Copotan lampumu. Loh kenapa Pak? Loh itu loh. Orang itu enggak punya lampu. Kasihkan dia. Saya dulu enggak bilang haleluya, saudara saya mangkal sekali saudaraku. Ini sepeda saya sayang ya. Dan sekarang ininya lampunya mesti dikasihkan orang itu. Sampai pergi papa saya bilang gini. Lu enggak pakai lampu enggak apa-apa. Orang itu enggak pakai lampu ditangkap. Waduh saudara. Tapi itulah seorang ayah. Saya ngasihkan lampu. Satu hari saya pulang ada sepeda motor di rumah saya. Bapak di sorga seperti itu. Dia minta sedikit dari kamu. Balasannya tidak karu-karuan. Karena itu sekarang saya dengan Bapak di sorga itu gampang saudaraku. Sebab saya lihat contoh yang baik pada Papa dan Bapak mertua saya.
Dan saya ingin sebagai Bapak memberikan teladan buat kalian. More than social justice. More. Siapa yang mau new dimension? Angkat tangan. Jadi saya sampaikan pada saudara new future. Lihat dirimu makin seperti Tuhan. Murah hati, baik, suka memberi, siap untuk membagi. Langkah pertama adalah Yesaya 60 ayat 1. Arise, shine. Bangkit, bersinarlah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Gerhana matahari ditonton orang banyak, saudaraku. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak biasa. Dan Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Matahari itu selalu bersinar, saudara. Dan saudara dan saya cuma bulan yang memantulkan kemuliaan matahari. Matahari itu Kristus. Amin. Bayangkan kalau tidak ada matahari, kita semua membeku. Tanaman tidak ada yang tumbuh, makanan tidak ada yang jadi. Tapi perintah Tuhan kepada setiap pada kita, arise, shine. Ini bukan cuma untuk bangsa Israel. Yang Tuhan berikan hikmat sehingga begitu banyak penemuan-penemuan di bidang kedokteran, kimia, teknologi yang membuat hidup kita jadi baik hari ini. Tapi kepada umat Tuhan, Tuhan berkata, kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi suku-suku bangsa. Setiap hari kita melihat hal semacam itu. Ada kegelapan, but Tuhan berkata, arise and shine. Untuk hidup berkemenangan tahun ini kita perlu new attitude. Attitude, sikap yang baru. Sikap hati. Menghadapi satu masalah, ada banyak orang. Saudara, ya, kita lihat 10 pengintai dan 2 pengintai. Mereka punya new perspektif, new attitude. Yang kedua new altitude, nanti saya terangkan. Nomor 3 new perspektif. Yang 10 pengintai berkata, negeri yang kami intai itu luar biasa. Apa? Baiknya. Lihatlah hasilnya ini. Anggur mesti ditandu 2 orang. Saking luar biasanya. Hanya, ini Kristen hanya saudara. Hanya. Ada banyak raksasa di sana. Semuanya gede-gede. Dan temboknya tinggi-tinggi. Saya lihat pecundang. Kokol dibilang gunung saudara. Dan kami melihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan mereka akan menelan kami habis. Tapi yang 2 beda. Ingat masalah yang sama. Ingat ya, pemenang itu bukan mengabaikan fakta. Negeri yang kami lihat luar biasa baiknya. Ya memang ada temboknya tinggi, ada beberapa raksasa, tidak semua. Tetapi Tuhan telah memberikan negeri pada kita. Dan mereka akan kita jadikan breakfast. Takjil mereka. Kami akan telan mereka habis. Yang satu lihat dirinya ditelan, satunya menelan. What's wrong with this picture? 10 dan 2 itu menunjukkan umat Tuhan. Sama-sama mengalami mujizat. Sama-sama melalui laut. Sama-sama ada di bawah tiang awan. Sama-sama baptis air. Sama-sama baptis Roh Kudus. Membaca Alkitab yang sama. Tapi perspektifnya beda. Attitude-nya beda. Berapa kali saudara pernah katakan mungkin saudara bosan. Krisis itu dangerous opportunity. Di depan akan ada penganiayaan. Masalahnya bukan ada atau tidak, masalahnya kapan. Tapi bukankah Surabaya itu Suro ing Boyo? Berani di tengah-tengah bahaya. Hanya orang gila menghadapi sekutu dengan bambu runcing. Tapi itulah nenek moyang saudara dan saya. This is a hero city. Amin. Dan kita percaya juga jadi city of praise. Praise city, Surabaya, city of praise. Bukan soal nyanyian, bukan. Tapi soal mempermuliakan nama Tuhan.
Ini attitude itu menentukan. Haleluya. Saudara, saya masih ingat 3 tahun yang lalu saya mau dimasukkan penjara, saudara. Dituduh dengan tuduhan macam-macam, dibawa ke ranah politik. Dan ketika diberitakan, Pak masukkan internet, Bapak ini tersangka segala macam. Komentar istri saya, kita dapat berkat apa lagi ya? Itulah new attitude. Saudara, kita harus punya new altitude. Apa yang saya maksudkan dengan altitude? Di pesawat terbang ada alat namanya altimeter. Altitude itu ketinggian. Kita harus punya ketinggian yang baru. Saudara semua sudah pernah naik pesawat terbang tentu ya. Ketika saudara ada di darat, saudara dalam pesawat. Atau masih di luar pesawat, saudara melihat hanggar pesawat kan gede. Bukan gede, gede. Sampai saudara naik pesawat. Begitu saudara mulai naik, hanggar pesawat kelihatan kayak kotak sepatu. Naik lebih tinggi, kelihatan kayak kotak korek api. Naik lebih tinggi, pentol korek. Amin saudaraku. Naik lebih tinggi tidak kelihatan. Karena itu dalam menghadapi segala masalah, you must have a new altitude. Kita melihat bagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 60. Sebagai ganti besi, sebagai ganti tembaga dikasih emas, sebagai ganti besi dikasih perak. Mungkin saat ini kita dalam keadaan sangat terpuruk. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan keadilan dan kebenaran di bumi. Karena itu jangan ikut-ikutan orang yang kasih komentar seolah orang yang belum tentu salah. Urusi diri sendiri aja enggak saudaraku. Tidak beres. Mari saudara, firman Allah menunjukkan untuk dapatkan pelipat gandaan. Untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita konsentrasi pada hal ini aja. Zadik. Uncompromisingly righteous. Roma 5 ayat 17 saya minta saudara melihat sebentar. Ada hubungan antara righteousness dengan grace. For if by the one man's offense, jika oleh pelanggaran satu orang, maka maut ini mestinya huruf besar, death. Maut berkuasa memerintah lewat satu orang. Itu siapa? Adam. Ya, apa tanda orang dalam kegelapan? Ada orang kasih komentar. Adam itu jodone inul. Duduk jodone ipul. Nah kalau Adam jatuh cinta sama ipul lah itu kegelapan. Much more those who receive. 2 hal. Abundance of grace and the gift, katakan itu gift, karunia. The gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Dalam hidup saya hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Dan di sini kita melihat bagaimana hidup dan berkuasa. Reign in this life, memerintah dalam hidup ini. Dan tidak takut pada maut. Karena 2 hal. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya ajak saudara mengingat Matius 18. Seorang raja mendapat laporan bahwa ada hambanya yang menyalahgunakan, mengkorupsi dana-dana yang dipercayakan. Ingat kita cuma bendahara bukan pemilik. Lalu dia dihadapkan untuk dihukum dan dijual bersama istri dan anak-anaknya. 10.000 talenta emas. Dan dia berkata pada rajanya, sabarlah. Semua itu akan kubayar. Tidak mungkin bayar. Tapi tergelaklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan. Saya mau tunjukkan saudara. Raja kita mudah tergerak oleh belas kasihan. Sabarlah dulu. Dia tidak bilang minta ampun loh saudaraku. Sabarlah dulu, dibebaskan. Itulah namanya kelimpahan kasih karunia itu. Dan dia keluar sebagai orang bebas, orang merdeka. Seharusnya dia dihukum, dijual bersama istri dan anak-anaknya.
Sebab itu personal guarantee, gandeng renteng. Lalu keluar, dia mencekik temannya. Bayar utangmu. Berapa? 100 dinar. Saya pernah mengkalkulasi 100 dinar itu gaji orang 3 bulan. Berapa gaji orang 3 bulan? 30 juta. Ya maksimum segitulah. Dicekik. Dibebaskan 10 triliun. Membunuh orang cuma gara-gara utang yang tidak seberapa. Maka hamba-hamba yang lain menjadi sedih dan lapor pada tuannya. Dipanggil lagi. Bukankah engkau harusnya bermurah hati? Sebagaimana aku bermurah hati kepadamu. Apa tanda orang diampuni? Mudah ngampuni orang lain. Kalau ada orang berkata, ya, lu melayani Tuhan, saudaraku ya, boleh berdoa sampai mukamu biru dan hijau dan ungu. Tetapi kalau kamu berkata, saya tidak bisa memaafkan dia. Tuannya berkata begini, serahkan dia pada algojo. Kesaksian dari seorang teman saya hamba Tuhan, tidak usah sebut namanya sangat terkenal. Istrinya tuh jengkel kepada adiknya, adik kandung. Sebab dibilang tidak tahu terima kasih. Dia jengkel sekali saudaraku. Dan karena dia jengkel, apa yang terjadi? Dia dihajar algojo. Kakinya terkena herpes. Dan sakitnya itu tidak masuk akal. Udah disuntik, dikasih obat penahan sakit. Dia tidak tahan saudaraku. Dan satu hari Tuhan bilang, kalau kamu tidak ngampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Dia ambil keputusan. Dia ampuni adiknya itu. Dan seketika itu juga dia sembuh. Seketika itu juga. Mungkin di sini ada orang sakit macam-macam. Saya tidak menghakimi saudara, tapi tidak ada salahnya atau memeriksa. Siapa tahu diserahkan algojo. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di atas muka bumi, kata Tuhan. His master was angry. Serahkan pada algojo. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara mendengar keadilan, itu bukan sekedar misbat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukuman yang setimpal. It's about grace. Kasih karunia. Dan keadilan bukan cuma keadilan sosial. Lebih tinggi dari itu. Sifatnya Tuhan. Jadi sifatnya saudara saya. Mari kita membuat cerita. Kalau saya jadi sutradara, saya buat cerita lain. Begitu dia keluar, dia ketemu orang yang mengkhianati dia. Malah saudara bukan cuma diampuni. Saya baru diampuni oleh big boss. Dikasih lebih lagi saudara. Nah itu namanya grace. Itu baru namanya anak Tuhan saudara. Kenapa? Perwira Romawi yang mengeksekusi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya orang ini anak Allah. Tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar ada orang disalib mendoakan yang menyalibkan. Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya hadapkan saudara hari ini dengan orang-orang yang memerlukan saudara. Life is a series of tests. Saya mau cerita satu kejadian kecil aja. Satu hari saya dapat telepon. Pak, tolong saya. Kenapa? Saya tidak bisa ke gereja, Pak. Bahkan saya disandera di sini. Di mana? Di sebuah karaoke. Karaoke waktu itu Doli itu belum dibongkar. Pak, tolong saya, Pak. Bapak saya itu punya utang. Berapa sih utangnya? Kecil, saudara. Cuma 2,5 juta. Oh, tidak apa-apa, saya kirim. Saya enggak, soalnya saya sudah sering ditipu. Jadi istri saya tahu nomor rekening yang berbahaya itu yang mana. Tapi nama orang lain saudara. Istri saya bilang pasti ya mereka itulah. Tapi saudara hati saya digerakkan. Sebab saudara harus digerakkan yang ini bukan yang ini. Inilah belas kasihan itu. Bahasa aslinya splanknitsomai. Sesuatu yang menggerakkan saudara untuk bertindak.
Saking senengnya, saudaraku saya kirim 2 kali saudara. 5 juta. Lalu orang itu hilang. Gimana kata istri saya. I told you. Tapi saya bisalah saudara tahu siapa yang nomor rekening itu. Saya minta tolong seseorang dikasih nomor teleponnya. Seorang ibu. Ibu, maaf ibu enggak kenal saya. Tapi ibu dipergunakan orang loh. Apa ini? Nah ya nomor rekeningnya ibu kan terima uang 5 juta. Itu dari saya tapi saya ditipu, ibu juga dipergunakan. Saya dimaki-maki saudara. Dasar geblek, enggak punya otak. Orang enggak punya duit, orang enggak kenal kok dikirimi duit. Marah dimarahi saya saudaraku. Kalau saya digitukan, saya lihat ke atas. And I tell you, Father is pleased. Dan Tuhan kembalikan saya berlipat-lipat. Saudara bagi orang dunia, itu sesuatu yang bodoh sekali. Tetapi itulah yang dituntut daripada kita oleh Tuhan. Kembali Mika 6 ayat 8 tadi. Hai manusia, apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Amin. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. To do justly, to love mercy. Mercy itu hesed. Ternyata kebenaran dan kemurahan hati itu saudara kembar saudara. Mari kita minta itu dari Tuhan. Kelimpahan kasih karunia. Apa tandanya kelimpahan? Mudah memberi. Satu hari ayah mertua saya ditelepon bapaknya engkongnya Pak Teddy. Dulu Sinar Supermarket. Pak Beni, ini ada banyak yaitu keju sebentar lagi expired. Mau enggak? Oh ya mau. Saudara tahu kulkas saya full of keju saudaraku. Kejunya banyak. Dan ayah mertua saya mulai pagi-pagi. Mulai hari itu beliau dipanggil Beni Keju saudaraku. Apa yang orang ingat tentang saudara? Setiap kali mereka makan keju, mereka ingat Beni Keju. Karena kelimpahan. Dan bisa expired, saudaraku. Lebih cepat dibagikan, lebih baik. Itu gambaran Tuhan dengan kita, dengan orang sekitar kita. Apa dosa dari orang kaya itu? Itu tadi, dia tidak bertindak seperti Ayub. Supaya saudara tidak lupa kita ulangi Ayub 29 tadi ayat 12-17. Mari kita bercermin hari ini. Ini belum penuh Roh Kudus loh. Mereka belum mengalami kayak kita saudaraku. Tetapi orang saleh, orang jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan itu ini. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang jandaku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan. Perhatikan itu. Kebenaran dan keadilan. Righteousness and justice. Sedekah. Sadik. Dan aku menjadi mata bagi orang buta. Kaki bagi orang lumpuh. Menjadi bapak bagi orang miskin. Dan perkara yang tidak kukenal kuselidiki. Ayat 17. Geram orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Nanti di rumah baca Yesaya 58. Apakah berpuasa yang kuingini kata Tuhan duduk di atas abu, taruh abu di kepala, pakai kain kabung, menahan lapar? Bukan. Berpuasa yang berkenan pada Tuhan, memberi makan kepada yang lapar. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Membebaskan orang daripada belenggu. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan berkati saudara dan saya.